Sini, kumpul bareng gue. Kita bakal nyaksiin dunia di mana sistem kelas baru aja dimulai. Dungeon dari dunia lain tiba-tiba muncul di mana-mana. Banyak orang milih jadi petarung, nekat bertaruh nyawa demi bantai monster alien di sana. Dari situlah umat manusia mulai berevolusi dan akhirnya memicu kebangkitan era orang-orang baru yang super kuat. Tapi sayang banget, MC kita si Martin malah kesusahan hidup di realita baru ini. Sepupunya dengan songong ngejek kalau Martin udah dibuang dari keluarga. Tapi masih aja halu pengen perbaiki nasib lewat pergantian kelas ini. Dia natap Martin, remehin banget. Dan bilang, mendingan si MC ngabisin sisa hidupnya jadi gembel di bawah sana. Tapi Martin tetap tahan banting. Dia janji bakal balas semua hinaan itu berkali-kali lipat nanti. Sayangnya, Carl si sepupu cuma ketawa. Buat dia, Martin itu murni lelucon yang ampas banget. Cowok itu langsung ngangkat kakinya, siap ngasih tendangan terakhir, sambil ngejek, suruh Martin lanjutin mimpiannya di kehidupan selanjutnya aja. Tiba-tiba, sang pendeta wanita maju ke depan dan kehadirannya langsung bikin semua orang kicap seketika. Cewek itu ngingetin kalau ini kuil suci buat ganti kelas dan dilarang keras bikin keributan di sini. Carl mendengus kesel tapi akhirnya mundur juga. Pas pergi dia nyeletuk kalau Martin cuma lagi hoki doang. Sang pendeta udah nyelamatin nyawanya. Terus cewek itu noleh ke Martin, nulurin tangan, nanyain kondisinya aman gak. MC kita nerima bantuan itu dan berdiri. Sementara itu, makin banyak pemuda-pemudi berdatangan ke kuil, bikin ruangannya jadi super padat. Akhirnya, upacara resminya dimulai. Seseorang dengan suara lantang nyuruh semuanya buat baris rapi. Satu persatu peserta ngalamin kebangkitan dan hasilnya muncul di pola itu. Contohnya ada yang dapat kelas prajurit rank D. Martin paham banget kalau nilai hidup seseorang tuh murni ditentuin dari kelas yang mereka dapat. Makin langka kelasnya, makin OP juga potensinya. Giliran Carl maju ke depan, dan pas si songong ini nyentuh bola kebangkitan, dia dapat kelas langka rank B sebagai pahlawan pemula. Semua orang di sana langsung heboh banget. Dapat rank B pas kebangkitan pertama itu udah terhitung sukses besar. Cowok itu noleh ke Martin dan nyindir pedes kalau MC kita bakal hoki banget, misal cuma dapat kelas petani rank D. MC kita kalem aja. Dia sadar kalau mau balas dendam, dia wajib banget dapat kelas petarung apapun yang terjadi. Akhirnya tibalah giliran Martin megang bola itu. Tapi pas tangannya nempel, ada kejadian yang bener-bener aneh. Nah, perhatiin baik-baik nih. Bolanya tiba-tiba getar parah dan meledakkan energi super brutal, seakan ada kekuatan gila yang lagi bangkit. Mata Martin melotot kaget. Dia langsung ngerasa ada yang gak beres nih. Energi biru gelap mulai ngalir keluar dari bola. Ketawa orang-orang langsung senyap. Hawa dingin mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Tapi tetap aja, gerombolan cowok itu masih lanjut netawain si MC. Detik berikutnya, pusaran energi gelap meledak dari tubuh Martin dan menuhin aula MC. Kita melayang, dibungkus cahaya biru menyilaukan yang memancarkan kekuatan super ngeri. Terus muncul notif di depan semua orang kalau kebangkitan kelas spesial rank S, pemanggil kegelapan baru aja terjadi. Martin perlahan turun balik ke tanah dan penampilannya sekarang udah berubah total. Bayangan hantu Dewi Raksasa mendadak muncul di belakang MC. Orang-orang heboh sama sekali, nggak percaya pandangan mereka. Kita sepakat kan? Semua yang terjadi barusan rasanya beneran nggak masuk ke akal. Kena tekanan energi sebrutal itu, bola kebangkitan langsung gak kuat dan hancur berkeping-keping. Kepala kuil aja sampai teriak kebingungan liatnya. Suasana aula auto pecah jadi kacau. Banyak yang mikir, kok bisa dapat rank SSS padahal rank S itu batas maksimal? Tapi sang master langsung noleh ke Martin. Dia ngucapin selamat karena dapat kelas tersembunyi, tapi ngingetin kalau biaya buat skill panggilan itu mahal banget. Katanya kekuatan tempur asli si MC mungkin cuma setara rank D, dan kelas summoner butuh moda uang yang super gede. Denger ginian Carl langsung ngakak dan bilang kalau MC ujung-ujungnya cuma dapat kelas ampas. Ampas rank SSS itu emang pas buat Martin. Cowok itu ngajak duel, biar semua orang lihat sehebat apa kelas ini. Pendeta wanita nyoba melerai, bilang kalau ini murni penindasan yang gak adil. Tapi tetua motong omongannya, bilang ini urusan keluarga yang.
Sementara itu, Martin perlahan ngangkat kepalanya. Dengan santai MC setuju bilang karena sepupunya emang maksa banget. Ya udah, mari kita gelar pertarungan latihan ini. Carl ngakak kencang sambil nyabut pedangnya. Dia bilang dengan dingin kalau pedang itu buta. Terus langsung maju, niat banget mau ngebunuh si MC. Tapi di detik itu juga, sebuah tangan kerangka tulang mendadak nerobos keluar dari dalam tanah. Carl langsung membeku, mukanya pucat pasi ketakutan, nanya, itu apaan? Disinilah kita berhenti percaya deh. Kalian bakal ketagihan nungguin kelanjutannya. Sini, ngumpul, kita bakal saksiin momen gila. Tiba-tiba hantu raksasa dengan mata bersinar jahat muncul tepat di depannya. Ngelihat itu, Carl langsung teriak ketakutan. Martin cuma bilang dengan santai kalau dia sendiri nggak paham bakat apa yang baru aja bangkit. Habis itu, Martin dengan pede nibasin tangannya. Api biru meledak di sekitarnya dan dari pusaran energi itu, sosok Dewi Kematian Dark Knight mulai turun perlahan. Carl natap kemunculan sosok mengerikan itu dengan penuh horor. Suaranya gemetar sambil teriak kalau ini mustahil. Dia histeris banget, bilang si MC cuma ampas dan nggak mungkin bisa panggil makhluk sekuat itu. Martin dibilang nggak punya bakat. Senyum dingin pun muncul di bibir sang Dewi. Mata merahnya kilat tajam, dia bilang pelan. Kalau terlalu banyak bacot yang nggak penting, efeknya langsung berasa. Mata kamu otot, pembuluh darahnya pecah jadi merah tumpah. Darah nyembur dari mulutnya dan badannya kejang-kejang karena organ dalamnya hancur berantakan. Dalam sekejap, Carl yang tadinya sombong banget langsung ambruk ke lantai, tewas. Semua orang auto kaku ketakutan, lalu suara bisik-bisik mulai penuhi ruangan. Mereka pada nggak percaya tuan muda tewas gitu aja. Sang tetua ngamuk karena MC berani bunuh orang di kuil ganti kelas. Tapi Martin nanggapin santai kalau itu cuma duel yang adil. Sayangnya si tetua-tua bangka itu nggak mau dengar penjelasan. Energi cahaya matahari yang menyilaukan mulai muter di sekeliling badannya. Pria itu bilang kalau anggota keluarga yang mati di sini dia bakal kena masalah besar. Jadi dia mutusin buat langsung eksekusi si pelaku. Perhatiin baik-baik bagian ini. MC kita bahkan nggak kedip sedikit pun. Saat pusaran energi gelap muncul, Dark Knight maju nahan cahaya terang tetua itu pakai kegelapan mutlaknya. Setelah benturan itu, sang Dewi nyipitin mata dan nanya pelan ke Martin, apa dia boleh sekalian bunuh orang ini? Tapi MC bilang, masih terlalu awal buat bikin perang terbuka. Jadi cukup kasih musuh tua itu sedikit pelajaran aja. Dark Knight sedikit nunduk buat nerima perintah itu. Energi ungu pekat langsung ngumpul di telapak tangannya. Di momen itu juga, prajurit tengkorak loncat dari bayangan dan langsung nyerang si tetua pakai pedangnya. Martin dengan santai nyeletuk kalau kabar soal kematian Carl tadi ternyata belum sepenuhnya benar. Rupanya si bocah punya skill pasif kelas warrior yang namanya kematian palsu. Efek ini bikin dia lolos dari serangan maut sekali. Tapi anehnya, dia malah lanjut ngancem Martin. Dia teriak kalau MC itu ampas dan gak bakal berani bunuh dia. Kalau disentuh dikit aja, seluruh tetua keluarga yang bakal buru Martin sampai ke neraka. Tapi Martin malah ngangkat kakinya natap Carl dengan pandangan super jijik. Carl yang lagi susah payah ngesot di lantai. Dengan santai MC bilang, suruh aja tetuanya datang. Lalu kakinya langsung nginjek keras. Injakan itu ngebelah lantai batu dan nyawa si Carl beneran melayang. Berkat itu MC dapat 1200 EXP dan naik level 2. Nggak lama mayat Carl ditaruh di peti dikelilingin sama tetua keluarga yang. Salah satu tetua bilang dengan kesel kalau bocah ampas yang diusir dari keluarga malah berani bunuh Carl. Pria tua itu mukul peti mati pakai tinjunya, teriak marah kalau penghinaan ini nggak bisa dimaafin. Tapi biarpun begitu, si pria tua jelas nggak mau nyerah gitu aja. Terus tetua itu ngaku udah bayar mahal banget buat nyewa pendeta agung dari kuil demi lakuin ritual kebangkitan. Dia lalu noleh ke pria berjubah panjang di sebelahnya dan nyuruh orang itu buat mulai ritualnya sekarang. Pendeta agung itu natap santai bilang kalau ini cuma urusan sepele. Setelah itu, ritualnya pun dimulai. Kalian pasti mikir dia bakal hidup lagi kan? Pendeta itu pede, bisa bangkitin yang mati kurang dari 24 jam. Tapi tiba-tiba matanya melotot. Di saat itulah bayangan Martin muncul.
Dia bilang udah nebak kalau mereka bakal coba bangkitin si Carl. Jadi dia sengaja ninggalin rencana cadangan. Detik itu juga cahaya ungu meledak dari dalam peti. MC nyebut ini teknik ledakan mayat. Anggap aja sebagai hadiah kecil darinya. Muka si tetua langsung berubah pucet pasi karena panik tingkat dewa. Tiba-tiba ledakan super dahsyat langsung mengguncang seluruh aula itu. Gelombang energi gelap nyapu bersih ruangan. Dan petinya lenyap dalam kilatan cahaya ungu yang super silau. Di antara reruntuhan, salah satu tetua susah payah buat berdiri sadar kalau dia udah kehilangan segalanya. Pria itu nuntut Martin jadi buronan dengan hadiah 10 juta koin emas. Sementara itu, di tempat lain ada Cave of Trials, salah satu dungeon pertama di dunia. Monster di dalamnya tergolong cukup lemah, jadi tempat ini ideal buat pemula. Di dalam gua satu party lagi, lawan bos, yaitu Minotaur level 15. Darahnya masih penuh. Tiap tiang langkah, tanah bergetar sampai party itu harus mundur. Coba tebak, bakal segila apa kelanjutannya bareng gue di part selanjutnya. Sementara itu, sini ngumpul, kita lihat aja gimana posennya Martin. Dia ngebatin kalau monster di dungeon ini tuh ampas banget. Ada satu anggota party yang nyadar, terus nyinyir. Bilang cowok beban ini sama sekali nggak guna dan ngapain juga dia repot-repot ikut ke sini. Petualang lain nebak kalau Martin cuma mau numpang mungut loot doang dan bilang urusin dia nanti aja. Biarpun pada tegang, pertarungan bos ini udah mau kelar. Si Minotaur ngeluarin raungan keras terakhirnya pas darahnya benar-benar habis tak tersisa. Habis itu badan raksasa monsternya ambruk ke tanah dengan suara debu menkencang. Gua langsung penuh sorakan heboh dan para hunter cupu ini lega banget ngumumin kalau dungeonnya udah beres. Tapi tiba-tiba aja suasananya langsung berubah drastis parah. Tanah yang mereka injak mulai bergetar aneh. Tiba-tiba guanya goyang kenceng banget. Batu-batu pada rontok dari langit-langit, terus sebuah portal muter tiba-tiba kebuka gitu aja dari tanah. Lingkaran sihir merah raksasa yang nyala terang langsung nyebar di lantai dan ngurung satu party di dalamnya. Nah, perhatikan baik-baik nih, pas Martin lagi asik nonton, dari jauh tiba-tiba ada raungan super kencang pecah di dalam gua. Seekor monster buas, kimera raksasa langsung meledak keluar dari tengah lingkaran. Para newbie langsung kicep saking syoknya. Dan ada yang nanya pelan, dengan gemetar, makhluk gila apa itu sebenarnya? Terus salah satu warrior ngejelasin kalau mereka lagi ngadepin bos rahasia level legendaris. Seekor chimera, yang peluang munculnya cuma 1 banding 10.000. Tapi di momen ini si tokoh utama kita sadar kalau lawan yang seru akhirnya nongol. Pas para newbie yang ketakutan pada ngumpet di belakangnya. Martin maju santai dengan aura biru nyala di badannya. Detik berikutnya, gelombang api raksasa dari mulut Kimera langsung nyapu seisi gua ngancurin apa aja yang dilewatin. Ada satu petualang yang lagi apes banget, apinya langsung ngebakar dia hidup-hidup di depan mata teman-temannya yang cengok parah. Para hunter langsung kocar-kacir panik. Tapi di tengah kekacauan itu, Martin tetap berdiri tegak pas di depan si monster. Sisa petarung yang ada mulai mundur dengan pasrah. Mereka sadar betul kalau kekuatan mereka itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama monster gila ini. Terus Chimeranya meraung lagi, matanya ngunci ke satu-satunya orang yang nggak niat kabur. Tapi jagoan kita ini sama sekali nggak bergeming. Dari bayangan yang muter, muncullah Dark Knight, sang dewi kematian. Ngumumin kalau dia datang atas panggilan tuannya. Tatapannya langsung beralih ke Chimera raksasa itu, dan dia bilang bakal jadi lawan main buat anak kucing ini. Setelah itu, si Dark Knight cuma ngomong satu kata, perintah mutlak buat lenyap. Energi gelap itu langsung padat jadi pusaran badai yang nelan si Chimera dan nutup semua jalan kaburnya. Gila kan? Makhluk yang tadi bikin satu party gemetar, sekarang hancur lebur tak bernyawa. Sementara Martin cuma berdiri diam. Notifikasi sistem langsung bermunculan berturut-turut di depan matanya. Dia baru aja naik level cuy. Terus sistemnya lapor kalau dia dapat item Chimera legendaris dan ada beberapa pesan lagi menyusul. Skill baru langsung kebuka buat si MC bola elemen gelap dan peningkatan nekro bikin kekuatan Martin naik drastis. Sementara itu, hunter yang selamat pada ngumpet di balik batu. Hancur gemetaran sambil ngeliatin si pahlawan dengan tatapan penuh curiga.
Pas kematian Chimera itu udah terkonfirmasi, sebuah portal jalan keluar langsung kebuka lebar di goa. Tanpa banyak gaya, para hunter buru-buru lari ke arah cahaya, berharap bisa kabur secepat mungkin sebelum Martin sadar ada mereka. Mereka cuma pengen satu hal, ngejauh sejauh mungkin dari cowok ini. Tapi jagoan kita dengar gerak-gerik mereka dengan sangat jelas. Dia langsung manggil mereka pakai nada santai dan kata-katanya ini berasa kayak pukulan telak buat orang-orang itu. Mereka mendadak berhenti. Martin muter pelan ke arah mereka sambil senyum sinis, terus bilang kalau mereka nggak usah buru-buru buat pergi. Si Dewi paling nggak suka rasa nggak hormat. Jadi dia dengan santai ngingetin Martin soal hinaan yang orang-orang ini lontarkan tadi. Dengan senyum kejam, Sang Dewi nanya, apa dia harus abisin mereka? Tapi Martin langsung ngantiin Dewinya. Dia ngejelasin kalau hal itu nggak perlu, soalnya orang-orang ini nggak ngelakuin kejahatan besar. Salah satu cewek hunter mendadak jatuh berlutut dan sujud ngakuin kalau mereka tadi pada buta dan kurang ajar banget. Dia terus berterima kasih karena jagoan kita ngabunin nyawa mereka. Martin ngelihatin cewek itu dalam diam, lalu senyum licik muncul di wajahnya. Dia nyeletuk kalau ampunan itu nggak gratis, dan kalau mereka beneran pengen keluar hidup-hidup, mereka harus nunjukin ketulusan. Detik itu juga si cewek sadar kalau ketulusan ini bakal nguras habis harga diri mereka lebih dari yang dibayangin. Dan tebakan kita benar nih, Martin beneran ngerampak mereka sampai bersih, cabut bawa ribuan koin dan ramuan. Ninggalin para hunter bengong cuma pakai kolor doang. Sini ngumpul cuy, hero kita sadar skill barunya bola elemen gelap itu OP parah, gila. Tapi sayangnya nguras stamina sama mana sampai habis-habisan. Untungnya berkat skill pasif dia yang potong konsumsi energi gede-gede, masalah ini udah nggak jadi beban lagi. Kelar dari dungeon cowok ini langsung ganti penampilan dan jalan santai ke area belanja. Martin mampir depan toko senjata, asik ngeliatin contoh barang-barang yang dipajang rapi di balik kaca. Akhirnya dia mutusin, udah saatnya upgrade perlengkapan. Terus dia masuk dengan santai dan langsung disambut sama si bos toko. Tapi hero kita cuek bebek dan langsung nyamperin senjata yang digantung di dinding. Dia ambil satu pedang dicek teliti banget. Sementara si pemilik toko ngikutin terus dari belakang. Pas matanya ngelihat baju Martin, yang super biasa. Si bos mikir, ini cuma cowok kere yang buang-buang waktunya doang. Bos toko mulai emosi. Jiwa perlahan, tapi jagoan kita masih aja kalem. Meriksa senjata itu. Terus Martin berhenti depan tongkat bernama Scepter of Hades dan nanya berapa harga barang itu. Si pedagang sesumbar kalau pembeli ini lagi lihat harta karun asli yang harganya 2 juta koin emas. Nah perhatikan baik-baik coy. Tiba-tiba aura ungu nyala di tangan Martin. Dia nanya harga barangnya dan si bos toko auto kaget sampai jantungan. Dia sampai gagap bilang itu material legendaris yang laku minimal 2,5 juta koin emas di lelang. Pria itu nanya beneran bingung parah gimana cowok kayak Martin bisa punya barang dewa gitu. Terus pedagang itu nunduk dan buru-buru minta maaf, ngaku kalau material ini jauh lebih mahal dari semua barang di tokonya. Dia cepat-cepat minta hero kita nunggu bentar dan langsung ngacir ke ruangan di belakang. Sementara itu, si bos toko bisik-bisik ke asistennya bilang kalau ini cowok incaran yang lagi dicari keluarga Yang. Dia nyuruh si asisten buat cepetan kontak mereka, dan dia bakal tetap di toko buat nahan tamu itu. Gak lama Martin nanya, masih harus nunggu berapa lama lagi? Si bos toko jawab semuanya, udah mau siap dan minta dia nunggu sebentar lagi. Saat itu juga tatapan Martin jadi dingin. Dan nanya kenapa dia gugup banget. Tiba-tiba pedang raksasa nancep di lantai pas di sebelah Martin. Sekelompok kesatria masuk toko dan bosnya keluar-keluar kalau pasukan elit dari kuil ganti kelas ada di depan Martin. Dia ngaku kalau keluarga Yang udah bayar mereka buat nabisin hero kita. Santai aja, Martin langsung keluarin auranya. Dark Knight muncul di belakangnya dan toko penuhlah sama api biru. Lu pada mikir hal yang sama kan? Kuil ganti kelas ternyata kong kali kong sama keluarga Yang. Martin nambahin, ini mah persis sarang tikus. Sang Dewi sadar, ada ksatria kroco berani kurang ajar ke tuannya, jadi dia langsung panggil para prajurit tengkorak. Mereka langsung bangkit maju cepat dan auto ngepung ksatria rambut pirang itu. Tapi bos pasukan itu cuma nyipitin mata dan kelihatan santai parah coy.
Lewat ayunan pedang yang brutal, dia aktifin jurusnya energi emas. Langsung meledak keluar, nebas para tengkorak. Tulang dan api biru langsung berantakan di atas lantai. Pria itu ketawa dan bilang, pasukannya spesialis ngancurin undead dan iblis. Habis itu, matanya tiba-tiba nguncing ngeliatin sang dewi. Cowok itu nebak hero kita bunuh Karl pakai bantuan Dark Knight pastinya, lewat tatapan mata doang. Kesatria itu pamer. Kalau semua kesatria abu-abu rank A, udah dibekali perlengkapan level tinggi, yaitu hati suci. Habis itu dia nyombong nambahin, kalau bunuh bos level 60 mah kecil buat mereka. Dia langsung maju nyerang Martin, dan bilang bantuan utamanya udah nggak guna. Jadi mending dia pasrah aja nunggu ajal. Tapi Martin gak geser sama sekali dan bales kalau yang bakal mati itu mereka, bukan dia. Detik itu juga, Dark Knight di belakangnya merem dan kekuatan dewa mulai ngumpul super cepat. Ksatria Pirang tuh maju sambil ketawa ngeledek koar-koar kalau mereka itu kebal dari kematian instan. Tiba-tiba mata raksasa dengan petir surgawi kebuka di langit. Ini kekuatan asli dewa rank SSS. Tatapan raut di bawah tatapan dewa hati suci hancur berkeping-keping dan rasa pede kesatria itu auto berubah jadi horor ketakutan. Kekuatan Dewi bikin dia mental jauh dan darah langsung muncrat dari mulutnya. Pria itu jatuh keras ke lantai batu sementara Martin dan Dark Knight cuma nontonin santai. Si Ksatria Gumam putus asa kalau ini mustahil. Soalnya dia pakai perlengkapan yang kasih kekebalan dari kematian instan. Pelajaran buat kita cuy. Martin nyamperin dia dan bilang di depannya itu perlengkapan rank langka. Sini merapat guys. Martin dengan santai ngejek kalau Zirah, cupu si kesatria itu gak bakal bisa nahan tatapan maut dari seorang dewa. Lihat kapten mereka, udah tepar, gak gerak di lantai. Salah satu kesatria langsung teriak histeris panik karena bosnya udah tewas terbunuh. Tapi Martin boro-boro ngasih waktu buat nangis. Si jagoan kita ini langsung ngumpulin mana super padat di telapak tangannya. Dia dengan pede bilang udah gak butuh bantuan Dark Knight lagi. Kenapa? Karena dia bisa ngebantai semua kecoak ini sendirian aja. Abis ngomong gitu, Martin langsung ngelepas mantranya dan pilar energi biru gelap super gede meledak dari tangannya. Sementara itu, sisa kesatria dan pendeta buru-buru bikin formasi bertahan. Satu pendeta teriak ngerapal mantra perlindungan suci sekuat tenaga. Detik itu juga, tameng pelindung emas raksasa langsung muncul nutukin mereka. Semua orang langsung buang sisa energi mereka ke situ. Si kesatria sok tahu teriak kalau skill Martin pasti nguras mana gila-gilaan, jadi energinya pasti mau habis. Dan sedetik kemudian, sihir bayangan ganas itu nabrak tameng cahaya suci dengan suara ledakan dahsyat. Para pendeta pada teriak heboh buat nahan serangan itu dulu. Habis itu baru serang balik dan habisin musuhnya pas staminanya udah 0. Dengan ocehan itu Martin cuman ketawa ngakak. Buat dia, ini baru pemanasan doang, soalnya stok mana miliknya jauh lebih melimpah dari otak sempit mereka. Tahan napas kalian karena pilar energi biru gila mendadak meledak dari lantai nelilingin Martin. Serangannya saking gedenya sampai langsung nelen tameng emas mereka bulat-bulat. Mata para pendeta langsung melotot horor pas lihat retakan nyebar cepat di tameng suci mereka. Detik berikutnya, tameng emasnya pecah berkeping-keping. Si kesatria teriak, nyuruh kabur. Karena emang mustahil banget ngalahin monster macem Martin ini. Tapi sayangnya udah telat banget. Karena sedetik kemudian, ledakan super brutal langsung ngeratain aula itu. Pas asapnya hilang semua, kesatria udah tepar tak bernyawa di lantai. Martin cuma berdiri santai di tengah kehancuran. Di momen epic ini, sistem ngabarin dia naik ke level 22 dan sukses buka skill baru. Si pemilik toko cuman bisa bengong pucet. Dia sadar kalau cowok di depannya ini monster yang ngebantai kesatria elit dalam sekejap mata. Sadar cuma dia doang yang masih napas, bapak ini langsung lompat berdiri. Insting bertahannya bilang dia harus lari sekencang mungkin buat selamat. Dia langsung ngiprit ke arah pintu keluar. Tapi belum juga sempat ambil satu langkah, Martin tanya santai, mau kabur kemana? Karena urusan bayar belum kelar. Kaki si bos toko langsung lemes, jatuh berlutut dan mohon-mohon minta ampun. Sambil gemetaran hebat, pedagang itu nyodorin tongkatnya.
Dia mohon, bawa aja barang ini gratisan, asalkan nyawanya nggak ikut melayang hari ini. Usut punya usut, tongkat Hades ini ternyata masuk tier epic. Bisa naikin attack mana defense dan nambahin damage energi gelap secara gila-gilaan. Jagoan kita mikir kalau item ini emang lumayan kece. Tapi maaf aja segini doang, belum cukup buat ngebiarin si penjaga toko kabur dengan tenang. Bapak itu buru-buru ngejelasin kalau dia pernah neliti tongkat ini, dan ternyata item ini bagian dari set Dewa Hades. Gila kan? Bayangin aja mitosnya. Siapapun yang ngumpulin set lengkap Hades bakal dapat kekuatan dewa buat ngendaliin hidup dan mati. Si penjaga toko terus mohon dilepasin. Dia sumpah udah ngasih tahu semua info yang dia punya. Dia teriak panik banget bilang, udah nggak sudi lagi nyimpan material yang dia beli dari Martin. Dia rela balikin semuanya tanpa sisa sepeser pun. Tapi Martin butuh jaminan nyata. Dark Knight pun bantuin dia buat ngiket si penjaga toko pakai sumpah sungai Styx. Detik itu juga udara langsung kerasa aneh. Air hitam pekat tiba-tiba muncul dari lantai, perlahan ngelilit kaki si penjaga toko yang ketakutan. Tiba-tiba tangan-tangan tengkorak nyerang dari air gelap itu. Mereka nyengkram si pemilik toko dan pelan-pelan narik dia masuk makin dalam. Santai aja Martin bilang dia nggak ada niatan buat bunuh bapaknya. Tapi dia dituntut buat bersumpah atas nama sungai Styx supaya nggak bakal pernah bocorin soal pertarungan epik tadi ke siapapun. Saking takutnya si pemilik toko langsung ngangguk brutal. Dia janji mati-matian nggak bakal buka mulut soal kejadian hari ini. Habis itu Dark Knight nyelesain ritualnya. Sang Dewi pun muncul ngumumin kalau sumpah sungai Styx udah resmi berlaku. Dia ngingetin kalau berani ngelanggar siap-siap aja diseret ke dasar sungai itu selamanya. Terus gelombang hantu itu ngilang. Martin jalan nyantai ke pintu keluar sambil bilang kalau urusan mereka udah kelar sampai sini. Ditinggal sendirian di tokonya yang sepi, bos ini ngedumel pelan. Sialan, kali ini dia bener-bener rugi bandar parah. Tapi dia sok ngide nyoba nenangin diri sendiri. Dia mikir semua itu cuma gertakan doang, dan sumpah sungai Styx cuma trik murahan. Sementara itu cerita, kita pindah ke kediaman super mewah keluarga Yang. Tiba-tiba, tinju keras ngehajar meja kayu sampai suara retakannya bergema di seluruh ruangan. Tuan muda kedua keluarga Yang si Evan dengar laporan bawahannya dan teriak nggak percaya. Puas kan kalian liatnya? Skuadron Kesatria ke-12 resmi rata sama tanah. Sini ngumpul cuy, bareng gue. Kita tonton Evan yang lagi ngamuk. Nanya, gimana pasukan elit dari kuil kelas bisa hancur lebur begini? Anak buahnya lapor kalau semua tewas di dalam toko senjata. Terus dia nambahin kalau si pemilik toko sialan itu udah diseret ke sini. Gak lama si pemilik masuk ke ruangan, nunduk ketakutan sambil ketawa garing, nyapa tuan muda. Tapi Evan langsung maksa minta penjelasan lengkap dan janjiin hadiah besar kalau dia tahu gimana Martin bisa ngebantai abis satu regu kesatria elit. Dengar kata hadiah, mata si pemilik toko langsung ijo dan rasa serakahnya beneran ngalahin sumpah setianya seketika. Terus cowok ini mulai cerita detail kejadiannya dan baru aja mau ngomong soal monster apa yang dipanggil Martin pas lagi asik bertarung. Tapi tiba-tiba aja lantai di bawah kakinya melengkung parah dan berubah jadi pusaran air gelap. Evan cuma bisa melotot. Ngeri pas kekuatan gila meledak tepat di tengah-tengah ruang tamu mansionnya. Pusaran air hitam raksasa langsung kebentuk di sana dan si bos toko teriak kesakitan banget pas ombak ganas itu mulai nelan tubuhnya bulet-bulet. Detik itu juga tangan-tangan tengkorak nyerang dari dalam, pusaran narik sepatunya dan pelan-pelan nyeret dia ke bawah. Pria itu panik nyodorin tangan minta tolong, tapi sayangnya nggak ada satupun yang bisa bantu. Hampir kelelap sepenuhnya, dia masih nekat ngeles dan nangis-nangis bilang kalau dia nggak ada niat buat ngelanggar sumpah itu sama sekali. Tapi Martin nyantai aja bilang kalau pengkhianat sumpah pasti bakal diseret ke dasar sungai maut nasib buruk yang emang dia pancing sendiri. Tahan napas kalian perhatiin baik-baik, retakan ruang terbuka dan ribuan tengkorak keluar dari portal itu. Pas banget Evan lihat monster-monster itu mukanya langsung pucet pasi. Dan satu persatu tengkorak itu mulai jalan deketin dia. Cowok itu panik lihat sekeliling. Terus nemu busur sama anak panah di belakangnya. Dia langsung sabet senjata itu.
Evan ngebatin sambil emosi parah karena dia bener-bener nggak tahu dari mana makhluk gila ini berasal atau gimana caranya Martin bisa ngirim mereka ke sini. Evan pun mulai nembakin para tengkorak. Sayangnya jumlah musuh kebanyakan cuy, jadi makin lama makin mustahil buat nahan mereka semua terus-terusan. Pas banget lagi kritis sihir seperkuat tiba-tiba turun dari langit dan langsung ngancurin para tengkorak seketika. Ternyata pahlawan yang nyelamatin nyawa Evan adalah cewek cantik yang mendadak muncul di dekat sana. Cewek misterius itu nyindir tajam kalau Evan payah banget. Masa ngurusin tumpukan mayat hidup aja nggak becus? Terus si cewek jelasin kalau itu cuma gerbang sungai maut yang kebuka sementara dan bakal segera nutup. Bener aja, kelar dia ngomong gitu. Pusarannya langsung cepet ngilang tanpa sisa. Abis itu Evan cuma bengong ngeliatin portal yang perlahan lenyap. Baru deh dia bisa narik napas lega. Terus dia pegang pundak si cewek dan langsung ngajak nikah dong. Katanya, cewek sehebat itu emang pantas buat dia. Tapi si cewek dengan jijik langsung lepas tangan Evan. Dia ngingetin, meskipun kuil kelas kerja sama bareng keluarga Yang, bukan berarti si Evan bebas bertingkah seenak jidat dan kelewat sombong kayak gitu. Evan langsung nyolot bilang kalau setelah dia berhasil ngebunuh Martin yang udah ngerusak reputasi mereka, tetua kuil bakal setuju mereka nikah. Nah, kalian pikir dramanya kelar? Belum. Sekarang kita pindah ke Gurun Maut super bahaya. Padang pasir gersang ini dihuni ribuan monster iblis yang ganas banget. Jadi cuma segelintir petualang nekat yang berani masuk. Disinilah monster level 65 sang dewa kematian Anubis bersarang. Dan sekarang sang penguasa lagi ngamuk parah gara-gara ada yang berani ganggu ketenangannya. Di depannya ada ksatria gelap bawa ribuan pasukan tengkorak. Gak pakai lama, Anubis langsung manggil pasukan siluman anjing miliknya sendiri. Dan para monster itu langsung maju barbar nabrak pasukan tengkorak tadi. Martin senyum sinis. Kekuatan armor Hades emang mantap banget. Sesuai ekspektasi, tapi kualitas prajuritnya jelas jauh lebih ngeri dan brutal. Habis itu Martin langsung aktifin skillnya diperkuat pakai kendali kematian yang bikin kekuatan serangan para tengkoraknya makin gila-gilaan naik level. Hasilnya memuaskan cuy. Para tengkorak ngebantai abis pasukan siluman itu dan bentar aja seluruh monster rata dengan tanah tanpa ampun. Lihat itu Anubis langsung murka level 3. Pasukannya hancur gampang banget. Tapi dia ngancem lawannya biar jangan sombong dulu. Terus dia manggil tongkat sihir ke tangannya dan sang dewa kematian teriak kalau sekarang dia bakal tarung pakai mode serius. Pertama, Anubis keluarin timbangan suci, naruh jantung si tokoh utama di satu sisi, dan sehelai bulu di sisi yang lain. Detik itu juga rasa sakit yang luar biasa meledak di dada Martin. Berasa kayak ada yang ngeremas jantungnya kuat-kuat. Pahlawan kita langsung jatuh berlutut sambil nahan sakit di dadanya. Anubis ketawa licik bilang, jantung musuh sekarang ada di tangannya. Kalau timbangan itu miring dikit aja, berarti dosanya lebih berat dari bulu dan hukumannya mutlak kematian. Dan pas timbangannya miring Anubis, tanpa ragu langsung jatuhi Martin hukuman mati. Tapi tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi. Gimana nasibnya? Loh, dan gue harus banget nonton episode lanjutannya. Sini, kumpul bareng gue detik berikutnya. Martin langsung berdiri santuy. Rasa sakitnya hilang diganti senyum ngeledek di wajahnya. Cowok ini nyengir, bilang dia cuma bercanda doang. Dengernya Anubis langsung nge-freeze, kaget banget dong. Martin pamer kalau dialah penguasa kegelapan dan kematian yang asli. Jadi skill mati instan jelas nggak bakal mempan. Anubis langsung ngegas, bilang ini mustahil. Karena orang di depannya ini kan cuma manusia biasa. Tapi diam-diam dia mulai ketar-ketir. Soalnya aura gelap MC kita ini udah bukan kayak manusia lagi. Nggak pakai lama, Martin langsung nyuruh sang dewi buat ngabisin musuhnya detik itu juga. Dapat perintah bos Dark Knight maju dan mulai ngumpulin energi gelap super pekat di telapak tangannya. Saat Anubis sadar kalau Ajaya udah beneran di depan mata, dia ngerasain horor sesungguhnya. Tapi udah telat buat kabur. Detik berikutnya Dark Knight langsung ngelepas serangannya. Dia nyiptain pusaran mirip lubang hitam yang langsung nelan dewa kematian itu.
Anubis teriak histeris saat tubuhnya hancur dan langsung berubah jadi abu. Pas dia mokat, kalungnya jatuh ke tanah. MC kita auto panen 64.000 poin pengalaman dan naik ke level 35. Martin lalu ngambil item drop itu yang ternyata adalah liontin milik Hades. Statusnya gila banget sih. Item ini ngasih kebal dari berbagai efek negatif. Martin langsung nyimpen kalung itu dan siap-siap cabut. Sambil sadar kalau sekarang dia udah megang bagian kedua dari set perlengkapan Hades. Coba tebak apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara dari belakang nyuruh dia berhenti. Pas noleh, ada Anubis lagi. Dewa kematian itu ngaku kalau kekuatan musuhnya di luar nalar. Dia bilang udah mutusin buat ngakuin kehebatan MC kita yang super overpowered ini. Habis itu Anubis maju dan langsung sujud dong. Dia bilang kalau pahlawan kita ngerasa dia pantas. Dia siap banget jadi pelayangnya. Lihat pemandangan ini, Dark Knight beneran kaget parah. Setelah nerima Anubis, Martin nyekel dia ke dalam kalungnya dan seneng banget sama hasilnya. Dia nggak nyangka bakal dapat loot semewah ini. Nggak cuma panen pengalaman gede dan item epic, dia juga sukses dapat kartu as yang luar biasa kuat. Setelah ini, si cowok buka portal hitam dan cabut dari dungeon. MC kita kepikiran kalau dia masih harus ngumpulin 3 potong perlengkapan lainnya. Barulah setelah itu, dia bisa ngelawan keluarga Yang songong. Tapi mendadak ada 2 panah nembak dia dari atas. Panahnya kena sasaran dan boom, ledakan super dahsyat langsung terjadi. Yang bikin penyergapan ternyata si Evan dan Patricia. Cowok itu dengan sombongnya bilang kalau dia akhirnya sukses ngebokong karakter utama kita. Tapi Patricia dengan dingin bilang kalau ini masih terlalu pagi buat ngerayain. Karena mereka harus pastiin dulu musuhnya beneran udah mokat. Evan lalu natap tajam ke arah kepulan asap itu. Kita sepemikiran kan, MC, kita keluar dari asap mulus tanpa lecet sedikit pun. MC kita dengan sinis nyindir Evan yang cuma berani sembunyi dan nembak dari belakang. Terus langsung ngatain dia sampah habis. Langsung aja, Dark Knight muncul di sebelahnya ngejek kalau keluarga yang itu baik hati banget udah ngirimin dia mangsa baru buat main-main. Pas lihat sang dewi, Evan langsung kaku dan dia baru sadar kalau entitas suci tingkat legenda lagi berdiri di depan mukanya. Namun sebaliknya Patricia tetap santuy banget. Cewek itu keluarin item spesial, sebuah batu surgawi yang bersinar. Dia pede banget kalau mereka juga punya kartu as yang udah disiapin, yaitu pemanggilan malaikat Kerubim. Dia langsung aktifin batunya dan Kerubim auto muncul di belakangnya. Patricia dengan bangga bilang dia punya 3 batu surgawi. Dia juga pamer kalau Kerubim ini malaikat agung tingkat tinggi yang kekuatan tempurnya setara dewa dan tembus level 70. Ngelihat makhluk panggilan gede itu, Martin nanya ke sang dewi, apa dia bisa menang tanpa pakai skill mati instan? Dark Knight bales kalau pertarungannya bakal dikit ribet, tapi musuh ini tetap bukan tandingannya. Habis itu, dia maju dan dengan pede bilang, bakal ngabisin musuh dalam 3 menit aja. Dark Knight langsung melesat ke arah malaikat itu, memulai pertarungan brutal ini. Sementara itu, Evan narik tali busurnya lagi dan ngebidik panah lurus ke arah MC kita. Dia yakin banget sekarang nggak ada yang bisa ngelindungin Martin. Lalu dia nyuruh Patricia bantu bunuh bajingan ini. Cewek itu gerak cepat dan ambil posisi di sisi lain buat ngepung karakter utama kita dari 2 arah. Mendadak lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Martin dan dia bilang, musuhnya terlalu cepat nyimpulin kalau dia cuma punya 1 dewa. Habis ngomong gitu, dia langsung manggil pelayan barunya. Sang Dewa Kematian. Keren Anubis. Gak pakai lama, sosok Anubis mulai bangkit perlahan dari lingkaran pemanggilan itu. Tubuhnya diselimuti energi gelap yang super pekat. Sumpah, kalian wajib lihat ini. Ada dewa lain berdiri di depan Evan, bikin dia syok berat. Dia beneran gak terima kenyataan dan teriak putus asa, bilang ini mustahil. Terus dengan panik, Evan nembakin panah langsung ke arah Anubis. Sini, mumpul, kita bakal lihat momen paling gokil. Panah melesat cepat ke arah target. Tapi pas nyampe ke Dewa Kematian, terdengar suara benturan logam yang keras. Panahnya nabrak pembatas kasat mata dan langsung hancur nunjukin kalau ada perisai pelindung transparan yang melingkari tubuh Anubis. Dewa itu noleh hormat ke Martin dan bilang kalau setelah jadi makhluk,
panggilannya kekuatan dia beneran meningkat drastis banget. Sayangnya, Martin langsung motong omongannya, nyuruh dia berhenti cari muka. Dan setelah itu, sang protagonis ngasih perintah buat ngabisin Evan. Sementara itu, Anubis menunduk hormat dan ngangkat timbangan dewanya. Kali ini, pengadilan tersebut emang ditujukan langsung buat si Evan. Pas timbangannya muncul, cowok itu langsung megangi dadanya. Jantungnya kerasa kayak ditusuk. Rasa sakit yang nggak ketulungan. Anubis ngumumin kalau jiwa Evan bakal ditimbang. Ngingetin kalau selama hidupnya, dia cuma suka nindas orang lemah dan ngelakuin banyak banget kejahatan. Akibatnya, timbangan yang ada jantungnya langsung anjlok parah dan Dewa Kematian nyatain kalau buat orang model begini cuma ada satu hasil akhir, kematian. Detik berikutnya jantung Evan meledak tepat di dalam dadanya. Darah seketika nyembur dari mulutnya. Patricia cuma nontonin ini tanpa ekspresi sama sekali. Kematian Evan beneran nggak berarti apa-apa buatnya. Di ambang ajal, Evan masih nggak nyangka hidupnya bakal berakhir ngenes begini. Tapi di detik itu juga, nyawanya bener-bener melayang. Terus karakter utama, kita nyamperin Patricia dan sadar Evan udah mati. Tapi wajah cewek itu tetap kalem banget, tanpa dosa. Cewek itu jawab cuek. Kalau dia cuma beban lemah, jadi kematiannya sama sekali nggak bikin dia ngerasa kasihan. Habis itu, Patricia ngeluarin tongkat sihirnya. Dia dengan pede bilang kalau pertarungan ini harusnya udah kelar dari tadi. Patricia nambahin, kalau dewa palsu yang dipanggil Martin nggak bakal bisa nahan serangan mematikan dari sang kerubim. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini, gengs. Dia yakin Archangel bakal menang, tapi sedetik kemudian ledakan dahsyat terdengar, ekspresi Patricia berubah drastis. Pas dia nengok ke arah sumber suara, dia lihat sang dewi berdiri santai di atas tubuh Archangel yang udah tumbang. Dark Knight dengan santainya komentar kalau musuhnya ternyata jauh lebih ampas dari yang dia bayangin. Pada momen itu, sang protagonis muncul di belakang Patricia sambil senyum tipis dan ngingetin ucapan sombongnya tadi. Cewek itu shock berat. Archangel peringkat 2-nya udah kalah telak. Dia ngeliatin tubuh raksasa kerubim pelan-pelan hancur jadi partikel cahaya dan hilang tanpa sisa. Sementara itu, si protagonis natap dia dengan tenang dan nanya, apa dia beneran masih mau jadi musuhnya? Terus dia ngasih satu kesempatan terakhir. Dia harus mau nyerah. Saat itu juga, Patricia sadar kalau dia lagi ngadepin monster asli yang nggak mungkin dikalahin. Makanya, cewek ini mutusin buat pura-pura tunduk dan kabur belakangan. Dia langsung nyatain kalau dia siap menyerah sambil diem-diem nyiapin rencana rahasia buat kabur nantinya. Tapi Dark Knight gak percaya sama Patricia dan musulin buat nyelesain masalah ini pakai cara lain. Tapi Martin dengan kalem jawab supaya nggak usah buru-buru. Terus dia ngangkat tangannya dan mulai ngumpulin aura gelap. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue kan? Detik berikutnya, tangan tulang menembus tanah. Martin natap Patricia. Bilang gak gampang percaya, gitu aja. Tapi ada cara buktiin kesetiaannya. Terus sang pahlawan nuntut Patricia buat bersumpah di depan sungai Styx kalau dia bakal nerima dia sepenuhnya sebagai majikan dan jadi pelayan setianya. Patricia nyoba nolak dan bilang kalau ini udah kelewatan banget, secara dia itu pendeta suci dari kuil ganti kelas. Suaranya jelas gemetaran ketakutan. Soalnya dia paham betul kalau sumpah Styx itu nggak ngasih jalan buat mundur. Pas Martin dengar hal ini, tatapannya mendadak berubah dingin. Terus dia dengan santai bilang kalau cewek itu nggak suka, dia bisa langsung ngirim dia ke sungai Styx sekarang juga. Dan tiba-tiba aja tongkat sihir itu jatuh dari tangan si cewek dan nabrak tanah. Habis itu Patricia langsung jatuh berlutut. Sekarang dia akhirnya sadar kalau udah nggak ada jalan keluar. Akhirnya Patricia nyatain kalau dia sang orang suci kuil ganti kelas, bersumpah di depan sungai Styx buat layanin Martin dan bakal terus setia selamanya. Pada detik itu juga sumpahnya selesai dan kendali penuh atas nasibnya pindah 100% ke tangan protagonis kita. Sayangnya, roh Evan tiba-tiba muncul di depan mereka. Lihat kejadian itu, roh Evan mulai teriak ngamuk dan ngasih sumpah serapah ke Patricia nuntut buat balasin dendamnya. Terus sang protagonis bilang kalau justru karena alasan inilah dia nyimpen jiwanya, biar si Evan bisa nonton sendiri kekalahan menyedihkan cewek itu. Dan kemudian,
wajah roh itu langsung berubah penuh amarah. Tapi teriakannya terpotong pas jiwanya ditarik paksa sama kekuatan kasat mata. Dan lenyap gitu aja ke dalam jurang kegelapan. Martin dengan cuek bilang kalau dia udah nggak berguna lagi sekarang karena nasibnya emang udah ditentukan dari awal. Setelah ini, tatapan sang pahlawan beralih lagi ke Patricia. Cewek itu masih berlutut, neken dahinya nempel ke tanah. Terus gimana kelanjutannya? Pantengin terus bareng gue pas Martin nyamperin dia buat mikirin rencana selanjutnya. Kumpul sini bro, kita lanjutin ceritanya. Patricia lagi asik overthinking soal hal terburuk dari MC, tapi tiba-tiba lamunannya langsung buyar. MC kita noleh santai dan ngingetin kalau dia kan udah ngucapin sumpah di atas sungai kematian. Jadi ya ngapain juga cewek ini mesti panik dan ketakutan begitu. Dengar omongan itu, Patricia langsung nunduk malu dan pipinya tiba-tiba merona merah merona jambu. Di sisi lain, Martin nanya, kenapa belakangan ini kuil pergantian kelas malah kelihatan kerjasama erat banget bareng keluarga Yang? Patricia jawab jujur banget kalau alasannya itu ternyata ada hubungannya sama kakak laki-laki MC kita, si Sean. Sean rupanya mau naik kelas untuk ketiga kalinya. Dengar info ini, MC kita akhirnya kelihatan beneran tertarik dan nanya kapan persisnya si Sean bakal ganti kelas. Patricia sempat ragu-ragu sebentar banget sebelum akhirnya buka suara. Adegan pindah ke cabang barat kuil pergantian kelas. Seluruh bangunan ini udah dijagain ketat sama pelindung-pelindung sihir yang super kuat. Kakek rambut abu-abu berdiri tegak di tengah aula dan ngumumin kalau hari ini tuh hari yang super penting banget buat kuil pergantian kelas. Di sebelahnya ada Sean, prajurit level 60, pemegang kelas ganda tier A dan juga seorang Holilai Paladin. Tuan muda ini cuma dengerin bisik-bisik tamu undangan sambil senyum songong pamer gigi. Ada yang bilang, kelas Emperor Paladin itu legendaris dan nyaris mustahil dikalahin sama petarung selevelnya. Makin dipuji kayak gitu, senyum Sean otomatis makin lebar aja. Tiba-tiba, ketua dari kamar dagang bintang 7 langsung berdiri dari kursinya. Dia bilang agak nekat sih ngadain acara sepenting ini terang-terangan. Katanya keluarga Yang tuh punya segudang musuh, apalagi baru-baru ini ada buronan kelas kakap yang lagi dicari-cari. Tapi Sean ngebalas kalau si nyonya ini tuh terlalu lebay khawatir. Di cabang barat ini tiap batu batanya udah diperkuat sama sihir suci. Makanya nggak ada yang berani nyari mati ke sini. Jangan kedip coy, perhatiin ini. Tepat saat itu, ledakan dahsyat langsung menggelegar di atas pelindung satu gedung auto gempa dan para tamu oleng semua. Sementara hawa dingin sedingin es mulai menyebar memenuhi aula. Rose nengok ke atas dan ngerasain aura dingin yang nembus sampai tulang. Terus, boom! Ledakan kedua meledak dan asap hitam pekat mulai menyelimuti seluruh langit-langit. Muka si kakek langsung pucat pasi dan gelap. Dia ngerasain aura yang gak asing lagi dan sadar kalau ini tuh murni energi dari pasukan undead. Detik berikutnya, kabut hitam terbelah dan MC kita jalan keluar dari sana dengan gaya santai abis. Martin langsung natap tajam si Sean dan ngumumin kalau hari ini tuh emang hari penting buat dia naik kelas. Makanya, dia sebagai adiknya sengaja datang langsung buat ngucapin selamat. Tentunya dengan nada suara yang penuh ejekan pedas. Kakek itu dan Sean jelas jantungan. Tapi yang bikin mereka shock berat bukan cuma soal kemunculan MC kita doang. Patricia berdiri di belakangnya, cewek itu diam nurut dan kelihatan malu banget sama penampilan barunya. Lihat pemandangan ini, muka si kakek langsung bengkok, nahan amarah. Dia ngamuk dan nuntut buat tahu apa yang sebenarnya udah MC lakuin ke orang suci mereka. Di saat yang sama, Sean ngepalin tangannya keras-keras dan matanya udah nyala penuh kobaran amarah. Tapi dengan santainya, Martin narik dagu Patricia dan bilang kalau dia bukan lagi orang suci, melainkan kekasih pribadinya. Cewek itu nengok canggung ke arah semua orang dan mengiyakan kalau itu emang beneran terjadi. Pasti kalian sepemikiran kan? Satu ruangan langsung nge-freeze kebingungan dan gak ada satupun yang tahu harus jawab apa. Terus Rose yang merhatiin Martin nebatin kalau cowok ini pasti pengkhianat klan yang udah bikin keributan gila di mana-mana. Orang-orang beneran gak habis pikir, kok dia seberani itu main-mainin orang suci dari kuil kayak begitu dan mutusin kalau tindakan nekatnya ini sama aja kayak gali kuburan sendiri. Gak lama setelah itu, para pendeta penjaga akhirnya nerobos masuk ke aula.
Ketua mereka langsung ngasih komando buat bunuh berandalan yang udah berani ngancurin kedamaian di dalam kuil ini. Tepat di momen itu, mata para tengkorak yang dipanggil Martin tiba-tiba menyala dengan kilatan merah yang super mematikan. Sebelum para pendeta itu sempat sadar apa yang terjadi, prajurit tengkorak ini langsung loncat nyerang dan ngebantai ketua mereka cuma dalam hitungan detik. Sean gercep langsung nyaput senjatanya. Niat banget mau nebas Martin karena udah berani ngancurin pelindung dan bikin onar di tempatnya. Tapi kakek sesepuh itu nahan. Dia bilang kalau proses naik kelasnya si Sean jauh lebih penting sekarang. Dan biar dia sendiri yang ngurusin Martin. MC kita lalu ngomong ke semua yang ada di sana, mastiin kalau targetnya cuma Sean dan kuil kebangkitan doang. Dia nyuruh yang lain buat mundur aja. Dan jadi penonton janji nggak bakal nyentuh orang-orang yang emang nggak bersalah. Tapi si kakek tua jelas nggak bakal nyerah semudah itu. Walaupun dia ngakuin Martin hebat karena bisa nangkep Saint Patricia dan tahu persis kalau kekuatannya kalah jauh, kakek ini tetap nekat mau taruhan nyawa di sini. Jadi dia ngeluarin segel agung sihir suci level 8 dan langsung ngurung Martin ke dalam sangkar raksasa. MC kita noleh kanan kiri kebingungan. Gak paham orang ini sebenarnya masukin dia kemana. Dan usut punya usut, kakek itu lagi nyoba nyegel si Martin. Merinding gak tuh? Orang di sana nyadar kalau segel agung ini dulunya pernah dipakai buat nangkep bos tier dewa. Kakek itu juga bilang kalau segel ini nyambung langsung sama nyawanya dan udah diperkuat pakai ratusan sihir suci level tinggi dari kuil. Sini, ngumpul kakek ini sesumbar kalau ngancurin segelnya itu sama susahnya kayak ngancurin satu benua. Tapi bikin merinding detik berikutnya segel itu langsung meledak. Hancur di depan mata mereka semua. Karakter utama kita keluar dari sana santai banget tanpa lecet sedikit pun. Si kakek langsung ambruk berlutut sambil muntah darah. Dia beneran syok berat dan gagal paham gimana caranya Martin bisa segampang itu ngancurin segel andalannya. MC kita cuma jalan nyamperin dia dengan tampang datar lalu nyuruh si kakek ngulangin omongan soal segel yang katanya mustahil dihancurin. Sambil nyengir, ngeledek Martin bilang kalau dia kurang paham sama apa yang diomongin kakek itu. Balasannya si kakek cuma bisa melotot, marah. Gengsi banget buat kemakan sama pancingan anak muda di depannya ini. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Tiba-tiba ada ledakan besar di belakang Martin dan pilar api raksasa turun bikin semua orang kaget. Ternyata itu adalah Sean. Selama ini, dia berhasil naik jadi Holy Emperor Paladin tingkat kelas SS yang super kuat. Detik berikutnya Sean ngerentangin tangannya dan sayap suci langsung tumbuh di punggungnya. Gokil abis. Sekarang di depan MC kita berdiri seorang Holy Emperor Paladin level 60. Dia natap musuhnya dengan pandangan ngeremehin ngerasa kalau Martin udah bukan lagi tandingannya sekarang. Muka Rose langsung pucat pasi ketakutan dan semua orang di sana sadar kalau rumor Sean dapat berkah dewa itu memang beneran nyata. Rose paham banget kalau naik kelas tingkat tinggi itu susahnya minta ampun. Peluang suksesnya bahkan nggak sampai 1%. Di momen itu, Sean narik pedangnya dan jalan maju perlahan. Semua orang nahan nafas merinding ngelihat dia makin lama makin deket sama Martin. Tapi MC kita malah nggak nyerang balik. Alih-alih panik, dia justru mulai tepuk tangan buat kakak laki-lakinya itu. Dengan santainya dia ngucapin selamat atas promosi kelasnya yang sukses. Karena jujur aja Martin sendiri nggak nyangka kakaknya bakal beneran berhasil. Tapi Sean diam aja, dia nggak ngejawab dan malah santai jalan ngelewatin Martin. Dia lalu nyamperin kakek yang ternyata gurunya itu, terus minta maaf karena butuh waktu lama banget sampai akhirnya dia datang terlambat kayak gini. Si kakek buru-buru nenangin muridnya dan bilang kalau dia baik-baik aja. Dia masih napas kok, artinya si cowok belum telat-telat banget. Habis itu kakeknya melotot marah ke arah MC dan bilang kalau mereka harus ngabisin anak sombong itu duluan. Kalian pasti mikir, Martin bakal takut. Enggak, dia langsung nyuruh pasukan tengkoraknya nyerang. Nantangin, siapa yang bakal tumbang duluan. Sean nggak pakai ragu, detik itu juga dia langsung ngebantai para prajurit mayat hidup pakai pedangnya. Dia sombong, bilang kalau keroco undead kayak gitu nggak pantas dilawan. Pas Martin sadar kalau kakaknya punya skill tempur tingkat kelas S, Imperial Might Mastery, dia bahkan sempat kelihatan agak tegang. Sisanya sih pada kegirangan sesuai dugaan, apalagi setelah Sean muncul. Hawa dinginnya nggak enak langsung hilang seketika. Sekarang
badan mereka rasanya penuh sama energi. Sean lalu nodongin pedangnya ke muka MC dan nyuruh dia manggil dewanya sekarang juga. Kata dia sih, biar pertarungan mereka nanti bisa dibilang beneran adil 100%. Sambil senyum santai, Martin ngingetin supaya kakaknya jangan nyalahin dia atas apa yang udah diminta. Abis ngomong gitu, MC kita ngibasin tangan dan manggil dewi bawahannya Dark Knight. Cewek itu langsung muncul begitu dipanggil sama tuannya. Terus ngeliat ke sekeliling, natep semua orang sambil senyum manis. Tapi Sean ini kebal sama semua efek negatif. Makanya dia sombong nyuruh Martin buat bergantung sama kekuatan murni aja. Tapi kejutan terjadi. Tiba-tiba aja dia jatuh berlutut, satu kaki, dan muntah darah lumayan banyak dari mulutnya. MC kita terkekeh geli ngeledek Sean yang sok percaya diri. Padahal nyatanya dia nggak punya kekebalan dewa dari kematian instan. Sambil nyengir, ngeledek, Martin nanya, "Emang Sean ngerasa jadi tokoh utamanya?" Gimana menurut kalian? Gila kan? Karma si Sean